Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, rahimanallahu jami'an. InsyaAllah pada sesi yang pertama ini kita akan membahas sebuah risalah yang singkat akan tapi sangat padat, yang ditulis oleh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Al-Dhuhli Al-Shaybani Al-Marwazi thumma Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Dan nilai urgensi dari risalah ini terletak pada pertama dari penulisnya yang merupakan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah bila mudafa'ah, seorang ahlul hadis yang menghafal sampai 1 juta hadis. Ya, bukanlah sesuatu yang mudah untuk bisa menghafal hadis sebanyak itu. Dan kekuatan hafalan beliau, keilmuan beliau ini juga diakui oleh para ulama di zamannya. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i yang tidak lain adalah gurunya Imam Ahmad sendiri mengatakan Ahmad ibn Hanbal imam fi sab'ati khisal. Ahmad bin Hanbal adalah imam dalam 7 perkara. Imamun fis sunnah, imamun fil hadis, imamun fil fiqh, imamun fil zuhd, imamun fil wara', imamun fil tafsir, wa imamun fil faqr. Yang terakhir ini agak unik. Ya, beliau adalah imam dalam sunnah, imam dalam masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam dalam masalah fikih, dalam ilmu fikih, imam dalam ilmu zuhud, maksudnya dalam bersikap zuhud terhadap dunia, imam dalam hal kewaraan, kehati-hatian dalam berfatwa, imam dalam tafsir, dan imam dalam kefakiran. Jadi beliau adalah salah seorang ulama yang sangat bersahaja hidupnya, ya, sangat sederhana, dan ini diakui oleh para ulama yang mengenal beliau baik di zamannya maupun dari level guru-guru beliau, semuanya mengakui keilmuan beliau. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari kitab atau risalah yang singkat ini yang memuat tentang pokok-pokok akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beliau di sini tidak berbicara atas nama pribadi. Perlu kita pahami bahwa beliau di sini berbicara atas nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang beliau sebutkan di sini adalah mujmal atau mujmal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi akidah Ahlus Sunnah secara garis besar, secara global. Sebagaimana kita akan temukan nas yang sama dalam kitab-kitab akidah lain yang ditulis oleh ulama-ulama lain. Yang ini menunjukkan bahwasanya ini adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan akidah Imam Ahmad secara pribadi. Karena masalah akidah ini bukanlah masalah ijtihad, bukanlah masalah yang seseorang boleh berbicara sesuai kehendaknya, bukan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang punya authority, punya wewenang, punya kebebasan untuk berbicara tentang masalah akidah. Tidak ada. Akidah ini sumbernya adalah Alkitab wa Sahihus Sunnah, Kitabullah dan sunnah-sunnah yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang difahami oleh generasi terbaik, oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan saya akan bacakan sedikit sanad dari risalah ini. Jadi sebetulnya risalah ini memiliki sanad. Ya. Qala Syekh Al-Imam Abu Al-Mudhaffar Abdul Malik ibn Ali ibn Muhammad Al-Hamdani, haddatsana Syekh Abu Abdullah Yahya ibn Abi Al-Hasan ibn Al-Banna, qala akhbarana walidi Abu Ali Al-Hasan ibn Umar ibn Al-Banna, qala akhbarana Abu Al-Husain Ali ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Bashran Al-Mu'addal, qala
akhbarana Uthman ibn Ahmad ibn Samman qala haddathana Abu Muhammad al-Hasan ibn Abdul Wahhab Abu al-Anbar qira'atan alayhi min kitabihi في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول. Jadi risalah ini dinukil atau diriwayatkan kembali oleh salah seorang murid Imam Ahmad yang bernama Abdus bin Malik Al-Attar. Dia mendengar secara langsung, sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal yaqul. Jadi ini nampaknya adalah sebuah imla. Imla, tahu ya imla ya? Didikte oleh Al-Imam Ahmad. Beliau mengimlakan poin-poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini yang kemudian dihafal dan dicatat oleh Abdus dan diriwayatkan kepada murid-muridnya sampai kepada kitab-kitab yang memuat tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Qala Al-Imam Ahmad di sini disebutkan radhiyallahu anhu. Ini bukan sesuatu yang mungkar. Diperbolehkan kita mendoakan agar salah seorang ulama diberi ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tidak menjadi kebiasaan. Karena radhiyallahu anhu itu identik bagi para sahabat Nabi, ya. Adapun bagi yang lain radhiyallahu anhu, karena itu adalah doa semoga Allah meridai. Apa kata Imam Ahmad? Usulus sunnati indana. Usulus sunnah, usul adalah jamak dari aslun yang artinya ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang menjadi fondasi bagi yang ada di atasnya, dasar-dasar, pijakan-pijakan, pokok-pokok. As-sunnah, apa yang dimaksud dengan sunnah? Sunnah itu memiliki beberapa definisi, tapi di sini sunnah yang dimaksud adalah ma yuqabilul bid'ah, yang berlawanan dengan bid'ah. Ada sunnah yang berkaitan dengan i'tiqadiyah, keyakinan. Ada sunnah yang berkaitan dengan ibadah. Dua-duanya termasuk dalam pengertian sunnah di sini, karena dua-duanya adalah berlawanan dengan bid'ah. Sebagaimana bid'ah itu ada bid'ah berupa pemikiran, ada bid'ah berupa amaliyah, praktek ibadah. Maka di sini Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah hendak menegaskan bahwa pokok-pokok keyakinan serta manhaj sikap dari Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut kami, maksudnya menurut Ahlus Sunnah, bukan menurut pribadi beliau. Jadi indana ay indas salaf wa a'immatis sunnah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang teguh dengan apa yang menjadi way of life-nya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan jalan hidupnya, jalan perjuangannya, pemikirannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida bihim, dan menjadikan mereka sebagai qudwah, sebagai teladan. Jadi dari sisi bahasa, yang namanya qudwah itu ada di depan, bukan di belakang, ya. Orang Arab menamakan setir, tahu setir ya? Setir mobil itu namanya al-miqwad. Di depan atau di belakang posisinya? Di depan. Ya. Qada yaqudu sayyarah, fulan yaqudu sayyarah. Dia menyetir mobil. Jadi kita menjadikan sahabat kita, para sahabat Rasul sebagai qudwah. Mereka di depan kita, mereka kemana kita ikut. Ya. Itu namanya iqtida. Menjadikan mereka sebagai qudwah. Wal iqtida'u bihim, dan meneladani segala sikap mereka, tingkah laku mereka, keyakinan mereka. Kenapa harus begitu? Karena demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simple jawabannya ya. Karena kita diajar untuk seperti itu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah,
disahihkan oleh At-Tirmidzi dan juga oleh Syekh Al-Albani. Hadisnya sangat populer sekali, hadisnya Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, bahwa di sana Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha." Ada kata-kata apa? Tamassaku biha. Maka ini diambil oleh Imam Ahmad dan dijadikan sebagai pokok pertama. Usulus sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Berpegang teguh ya dengan apa yang menjadi jalan hidupnya para sahabat Rasulullah. Karena Nabi memerintahkan kita, tamassaku biha. Pegang teguhlah oleh kalian sunnahku dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin. Sunnah di sini meliputi ajaran, baik dalam perkara akidah maupun ibadah maupun muamalah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh para sahabat beliau, terutama para al-khulafa ar-rasyidun, itu juga disebut sebagai sunnah. Jadi jangan salah, ketika ada sebagian orang yang berdalil untuk membolehkan bid'ah, mereka mengatakan, kan Umar bin Khattab mengatakan ni'matil bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Berarti ada itu bid'ah hasanah. Sebentar, wait a minute, tunggu dulu. Ini siapa yang mengatakan? Antum atau Umar? Kalau Umar yang mengatakan, itu jadi sunnah, nggak jadi bid'ah. Karena kita diperintah oleh Rasulullah untuk mengikuti sunnahnya khulafa. Nabi tidak mengatakan itu bid'ah, tidak. Ya, tapi kalau ente yang bilang, ente ini siapa? Man anta? Anta tidak punya wewenang untuk mengatakan ini bid'ah hasanah, tak ada. Nabi sudah mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Maka sebagaimana yang akan ditegaskan oleh Imam Ahmad dalam 2 paragraf ya.